Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mutia Aulia, nomor urut 31. Yang kedua ada Nagita Cynthia Dewi, nomor urut 32. Yang ketiga ada Nur Rizky Kawati, nomor urut 34. Dan yang terakhir ada Naura Atira Humaira, saya sendiri, nomor urut 33. Pada video kali ini, kita akan melakukan peristiwa resonansi pada gelas kaca. Adapun tujuannya yang akan dibacakan oleh Mutia Aulia. Tujuan praktikum ini untuk membuktikan peristiwa resonansi pada gelas kaca. Selanjutnya ada langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh Nur Rizky Kawati. Jadi di depan saya sudah ada 4 gelas yang berisi air. Gelas pertama berisi full air, gelas kedua berisi 3/4 air, gelas ketiga berisi 1/2 air, dan gelas keempat berisi 1/4 air. Langkah-langkahnya yaitu masukkan 3 ruas jari ke dalam gelas, lalu aduk perlahan, dan usapkan 3 jari ini ke ujung bibir gelas. Di gelas yang kedua, di gelas ketiga, dan gelas terakhir. Pada percobaan pertama dapat kita lihat dan dengar bahwa gelas yang berisi full air akan menghasilkan suara yang lebih lemah dan berat. Pada percobaan kedua, suara yang dihasilkan dari gelas yang berisi 3/4 air sedikit lebih nyaring dari percobaan pertama yang berisi full air. Pada percobaan ketiga, pada gelas yang berisi 1/2 air, suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari percobaan sebelumnya. Dan pada percobaan keempat, gelas yang berisi 1/4 air, suaranya terdengar lebih jelas dan nyaring dari ketiga percobaan sebelumnya. Mengapa demikian? Pada gelas pertama dihasilkan bunyi lebih berat, lebih lemah dan berat, karena pada gelas pertama tidak terdapat kolom udara. Berikut pada gelas kedua yang berisi 3/4 air, sedikit lebih nyaring daripada gelas pertama, karena terdapat sedikit kolom udara. Pada gelas ketiga yang berisi 1/2 air, itu terdengar lebih nyaring daripada gelas pertama dan kedua, karena terdapat kolom udara yang lebih lebar dari gelas pertama dan yang kedua. Kemudian pada gelas keempat, kenapa bunyinya lebih nyaring daripada gelas-gelas sebelumnya? Itu karena kolom udara yang terdapat pada gelas 1/4 lebih banyak daripada gelas ketiga, kedua, dan pertama. Apa hubungan praktikum ini dengan peristiwa resonansi? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan sumber bunyi. Yang ikut bergetar adalah udara di dalam gelas itu, dan sumber bunyinya adalah gelas yang disentuh. Jadi peristiwa resonansi pada gelas kaca sudah kita buktikan. Kesimpulan yang kita dapatkan dari keempat percobaan tadi yaitu peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Maka dari itu, kolom udara mempengaruhi besar atau kecilnya frekuensi bunyi yang dihasilkan. Semakin besar kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan lebih besar dan nyaring. Sebaliknya, semakin kecil kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan semakin lemah dan berat. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.